Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 penganggaran perusahaan, kami akan mempresentasikan Tema kami yang berjudul Anggaran Jam Kerja Langsung. Silakan simak video berikut. Anggaran jam kerja langsung pada PT Aneka Sumber Tata Bahari. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsi manusia untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu. Tenaga kerja merupakan satu elemen terpenting dalam setiap perusahaan atau entitas usaha. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangatlah vital dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Tenaga kerja perusahaan yang telah mengabdikan dirinya pada perusahaan tertentu tentunya akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah yang sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung untuk menentukan jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan selama periode produksi. Yang kedua, mengawasi biaya tenaga kerja langsung agar biaya tenaga kerja langsung dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan anggaran perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Proses produksi dapat berjalan lebih efisien dengan merencanakan jam kerja yang ideal. Yang ketiga, ada manfaat. Yang pertama, mengontrol biaya tenaga kerja langsung, membantu perusahaan mengontrol biaya tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, jam kerja yang tepat, memungkinkan tenaga kerja digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, mempermudah perencanaan produksi dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat jadwal produksi yang efisien dan realistis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kerina Oktaria. Ruang lingkup. Rencana terperinci tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Rencana ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perkiraan jumlah jam kerja per unit produk, tarif upah, dan total biaya tenaga kerja langsung. Jam kerja langsung mencakup seluruh jumlah jam kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Definisi anggaran menurut beberapa para ahli. Menurut Navarin, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu satuan uang, tapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. 2. Menurut Muhandar, anggaran adalah suatu rencana yang dimana secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan dari penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilakukan organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam suatu uang. Tujuan anggaran. 1. Jam kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi. 2. Estimasi biaya tenaga kerja langsung secara akurat. 3. Membantu dalam jualan serta mengalokasikan tenaga kerja dengan efisiensi. 4. Mengendalikan
dan memantau penggunaan jam kerja sehingga tidak melibat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan perekrutan atau lembur uang. Nah, dan sekian, terima kasih dari saya, Kerin Oktaria, akan dibacakan oleh Dian Novitasari. Berikutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, membantu dalam tindakan yang akan datang. Yang kedua, ada fungsi pengawasan, bertindak sebagai tolak ukur untuk mengawasi kegiatan. Yang ketiga, ada fungsi alat koordinasi. Fungsi ini membantu mengatur berbagai tugas dan departemen. Yang keempat, ada fungsi motivasi karyawan. Fungsi ini berfungsi untuk memotivasikan karyawan untuk bekerja lebih keras. Yang kelima atau yang terakhir, ada fungsi pengambilan keputusan. Fungsi ini membantu membuat keputusan jika melakukan investasi besar. Dan berikutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Faktor ini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang ketiga ada faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, ada tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, terus ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, ada kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir ada keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Lalu ada faktor internal. Faktor ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu data penjualan tahun-tahun lalu. Yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat penagihan, promosi, pemilihan saluran, distribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Yang keempat ada tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah maupun keterampilan dan keahliannya. Yang kelima ada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang dimiliki perusahaan. Berikutnya ada definisi anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit dalam jangka waktu tertentu sebagai jam kerja langsung. Angka tersebut diperoleh dengan mengalikan jumlah total produk dan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Ini merupakan komponen penting dalam mengatur biaya produksi dan anggaran produksi, terutama bagi perusahaan manufaktur atau jasa yang bertanggung jawab pada tenaga kerja langsung selama proses produksi. Berikutnya akan dibacakan oleh Suci Aulia. Baiklah, di sini ada tahapan penyusunan anggaran. Tahapan penyusunan anggaran ini ada 2. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terbagi lagi menjadi, yang pertama menentukan kapan barang diproduksi, yang kedua menentukan di mana barang akan diproduksi, yang ketiga menentukan urut-urutan proses produksi. Lalu yang keempat ada menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi. Yang kelima ada menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh servis, dan peralatan. Yang terakhir itu ada menyusun standar biaya produksi dan membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada rumus anggaran jam kerja langsung. Nah, untuk menghitung anggaran jam kerja langsung di perusahaan tersebut, tentunya ada rumus yang harus kita ketahui. Nah, berikut ini adalah rumus dari anggaran jam kerja langsung, yaitu anggaran JKL sama dengan jumlah produksi dikali dengan standar jam kerja. Nah, keterangannya yang pertama itu di sini ada JKL. JKL itu singkatan dari jam kerja langsung. Nah, setelah itu
kita ada studi kasus anggaran jam kerja langsung. Nah, di sini kita untuk studi kasus anggaran jam kerja langsung kita ambil dari PT Aneka Sumber Tata Bahari, yang dimana tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Nah, berikut ini tabel dari data produksi pada PT Aneka Sumber Tata Bahari selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sebagai berikut. Nah, di tabel pertama itu ada produksi pada PT Aneka Sumber Tata Bahari periode Januari sampai 2024. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret dengan jumlah produksi pencucian ikan per bulannya 18.300 kg, yang kedua itu 18.460 kg, dan yang ketiga itu atau di bulan Maret itu ada 18.570 kg. Nah, di tabel kedua ini ada standar jam kerja PT Aneka Sumber Tata Bahari periode Januari sampai Maret 2024. Nah, di sini di bulan Januari standar jam kerjanya 0,012. Untuk Februari dan Maret juga sama, yaitu 0,012. Nah, di sini kita disuruh hitung anggaran karena kita sudah ketahui jumlah produksinya dan standar jam kerjanya, kita akan menghitung anggaran jam kerja langsungnya. Nah, ini adalah tabel anggaran jam kerja langsung PT Aneka Sumber Tata Bahari periode Januari sampai Maret 2024. Nah, yang pertama, di bulan Januari produksinya 18.300 kg dengan standar jam kerja 0,012. Maka jumlah jam kerja langsungnya ada 219,6 jam. Nah, di bulan Februari ada 18.460 kg dengan standar jam kerjanya 0,012. Maka jumlah anggaran jam kerja langsungnya 221,52 jam. Yang ketiga itu Maret, jumlah produksinya 18.570 kg dengan standar jam kerja 0,012. Jadi jumlah anggaran jam kerja langsungnya yaitu 222,84 jam. Nah, kalau dijumlahin di mana jumlah anggaran jam kerjanya itu ada 663,96 jam untuk periode Januari sampai Maret 2024. Baiklah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Nisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil. Perhitungan anggaran jam kerja langsung tersebut didasarkan pada data produksi ikan dan standar waktu kerja yang telah ditentukan. Berikut adalah rincian data produksi PT Aneka Sumber Tata Bahari selama kuartal pertama tahun 2024. Nah, Januari itu sebesar 18.300 kilo, Februari sebesar 18.460 kilo, kemudian Maret sebesar 18.570 kilo. Standar waktu kerja yang diterapkan untuk setiap kilogram hasil produksi adalah 0,012 jam, yang akan tetap sama untuk bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2024. Untuk menghitung anggaran jam kerja langsung, perusahaan menggunakan rumus, yaitu anggaran jam kerja langsung sama dengan jumlah produk yang diharapkan dikali standar jam kerja. Nah, penerapan rumus ini menghasilkan anggaran jam kerja langsung sebagai berikut. Yang pertama, Januari dengan volume produksi 18.300 kilo dan standar jam kerja 0,012 jam per kilo. Total anggaran jam kerja langsung yang dibutuhkan adalah 219,6 jam, yang dimana dari hasil tersebut adalah pengalian dari 18.300 kilo dikali 0,012 jam per kilo. Kemudian ada bulan Februari, peningkatan volume produksi menjadi 18.460 kilo dengan standar jam kerja yang sama, yaitu sebesar 0,012 jam per kilo, menghasilkan anggaran jam kerja langsung sebesar 221,52 jam, di mana hasil tersebut didapatkan dari 18.460 kilo dikali 0,012 jam per kilo. Kemudian ada Maret, produksi mencapai 18.570 kilo
sehingga kebutuhan jam kerja langsung dialokasikan sebesar 222,84 jam, yang dimana hasil tersebut yaitu perkalian dari 18.570 kilo dikali 0,012 jam per kilogram. Kesimpulannya, anggaran jam kerja langsung adalah rencana terperinci yang menghitung jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan anggaran ini dilakukan dengan mengalihkan jumlah produk yang akan diproduksi dengan standar jam kerja per unit, sehingga menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Dengan perencanaan yang sistematis dan terstruktur ini, perusahaan dapat mengelola tenaga kerja secara efisien, mengontrol biaya produksi, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan jadwal. Untuk sarannya, agar pengelolaan anggaran jam kerja langsung di PT Aneka Sumber Tata Bahari semakin optimal, perusahaan perlu rutin mengevaluasi standar jam kerja agar sesuai dengan perkembangan produksi dan teknologi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede nggak sih suaranya? Behind the scene. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung.